Jadi kalau misalnya my friends lihat pengumuman tadi pagi ya, sesuai dengan jadwal ya. Jadi pengumuman MSCI itu adalah jam jam itu jam Eropa. Jadi kita tuh baru tahu kabarnya itu tanggal 6 jam 5 pagi ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau my friends lihat di sini, untuk update di sini ada MSCI yang Global Standard yang paling besar, market cap-nya paling besar, paling liquid, terus ada yang small mid cap sama yang micro ya. Nah, perubahan itu terjadi ada di yang global standard yang gede sama yang small cap sama mid cap nih my friends. Jadi saya kalau my friends lihat saat ini di layar my friends, untuk Indonesia ada dua nama yang masuk, ada dua nama yang keluar dari MSCI Global Standard sih my friends. Yang pertama yang masuk Barito Renewables Energy atau Brand, dan yang kedua adalah Bumi Resources Minerals. Jadi ini adalah dua saham yang kita udah bahas sering banget, dan mungkin mengingatkan ke my friends juga bahwa tanggal 28 Oktober waktu lalu kita kan sempat update ya bahwa ketika terjadi berita terkait dengan free float, kita bahas pada saat itu bahwa my friends nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena sifatnya masih dinamis dan waktunya masih panjang. Jadi keadaan seperti ini harusnya akan memberikan sentimen yang akan sangat positif sekali. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan apakah ISG berpotensi membuat titik tertinggi terbaru lagi, jawabannya 90% lebih harusnya iya ya my friends ya, karena brandnya sudah masuk nih. Nah, di sini kalau misalnya my friends lihat yang keluar dari global standards itu adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur dan juga Kalbe Pharma. Jadi ini akan terjadi outflow nih pasti di ICBP sama di KLBF-nya. Selanjutnya untuk yang small mid cap, ini di sini kalau misalnya my friends perhatiin di Indonesia ini yang masuk cukup banyak ya. Di sini ada Dharma Satya Nusantara atau DSNG, ada Energi Mega Persada atau Energi, Kalbe Pharma yang tadi dari Global Standards turun ke small mid cap ya my friends. Di sini ada MNC Digital Entertainment juga, ada Rukun Raharja. Nah, di sini yang mungkin cukup surprise adalah Solusi Sinergi Digital nih atau WiFi nih my friends. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi likuiditas, dari sisi market cap, sebenarnya potensi itu lebih terbuka di tahun depan. Tapi karena sudah mulai masuk ke tahun ini akan jauh lebih volatile dan akan jauh lebih menarik sebenarnya untuk si WiFi ini nih my friends. Terutama untuk tahun depan ya, karena pasti ekspektasinya akan cukup tinggi nih. Bisa masuk small cap sekarang, harusnya targetnya bisa global standard tahun depan. Terus di sini kalau my friends lihat ada nama Timah atau TENS. Jadi ini harusnya direvisi. Kenapa? Karena Timah itu sudah masuk FCA ya beberapa waktu lalu. Jadi tidak akan dimasukkan untuk yang small mid cap edisi kali ini nih my friends. Jadi berarti jelek dong sentimennya. Jawabannya enggak. Kalau my friends ingat pembahasan pertama kali kita tentang TINS itu mengenai potensi turnaround story-nya TINS ya. Jadi di tanggal 25 atau 26 September, my friends coba cek aja archive-nya. Pertama kali kita bahas TINS, prospeknya seperti apa. Dengan adanya berita seperti ini, berarti cepat atau lambat ketika masa observasinya sudah selesai, kan kalau sudah masuk FCA nggak bisa masuk review dulu sebenarnya kan. Setelah itu selesai, harusnya TINS punya potensi masuk juga nih ke MSCI ini my friends. Jadi ini suatu hal yang harus diperhatikan ya my friends ya. Terus di sini kalau my friends lihat Bumi Resources Minerals ini keluar. Jadi karena dia pindah kelas, naik kelas, akhirnya dia dihilangkan dari yang small mid cap. Di sini ada Selamat Sempurna atau SM dan juga Ultra Jaya nih yang keluar dari small mid cap nih. Ini kalau ini keluar potensinya akan ada outflow yang cukup besar nih untuk dua saham ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah IHSG punya potensi menyentuh titik tertinggi lagi, jawabannya ya my friends, dan sangat mungkin sekali kita melihat rekor baru nih dalam beberapa waktu ke depan dengan keadaan seperti ini. Jadi baik lagi my friends ya, dari sisi kita ketika kalau my friends ya tanggal 28 Oktober kita selalu konsisten memastikan apa saja yang kita distribusikan, berita atau apapun itu informasinya harus ya memang sumbernya bisa diverifikasi ya my friends ya. Jadi ketika my friends mendengar suatu berita atau rumor atau hal lainnya, tenang aja dan jangan terburu-buru ambil keputusan karena sebenarnya sesuatu yang sifatnya belum benar-benar bisa diverifikasi itu normal lah di market ya. Jadi harusnya on track dengan apa yang kita harapkan. ISG ekspektasinya dua mesin ini bisa bergerak lagi, blue chipsnya bisa bergerak dan juga konglomerasinya juga bergerak gini, lebih kencang lagi starting dari hari ini.